Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsti Bunga Prakasya dari kelas X7C jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 2022-1250-0300 ingin melakukan video pembelajaran micro teaching berdurasi 30 menit di kelas 10 Tata Boga A berlokasi di SMK Bani Takwa di jam pelajaran ketiga dan keempat. Oke kelas, before we start our lesson, kita berdoa dulu yuk. Who is the leader of the class? Siapa ketua kelasnya? Oke, Cici, let's lead the pray. Get ready. Yes, I'm ready. Before we start, let's pray together. Pray again. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm good. You good? You fine? Yes. Okay. In this class today, who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, semuanya hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kayaknya pada kaku-kaku banget ya, capek banget habis belajar apa sih? Habis belajar matematika. Sama siapa? Sama Bu Sri ya? Iya, galak emang Bu Sri. Oke, karena teman-teman habis belajar matematika, kita ice breaking dulu yuk, biar lumer. Oke, everybody stand up please, semuanya berdiri dulu. Oke, stretch your hand, tangannya samping ke atas. Ha. Gitu ya. Oke, sambil nafasnya sambil diatur. Oke. Stretch your hand, beside, up, and sekali lagi ya. Oke. Ke depan, ke samping. Tangannya pegel habis nulis, ke atas. And Oke, good job. You may sit down, semuanya boleh duduk. Oke, karena semuanya udah lumer, udah encer lagi ya otaknya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat, biar burn up. Oke? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Apakah benar sudah semangat semuanya? Oke, semuanya bawa handphone. Oke. Dibuka handphonenya, bisa scan barcode. Oke, di sini ada game namanya Kahoot ya teman-teman. Miss mau kalian di scan dulu barcode ini. Terus habis itu ntar muncul username, diisi nama lengkap kalian masing-masing. Bisa semuanya? Ada kuota semua? Oke, sudah muncul itu Sri, Widi, Fauzan, Gea. On the way. Oke, I'll wait. Oke, sudah lengkap semua 4 orang di sini? Oke, let's do this together. We start. Oke, it's about procedure text. Oke. What is the main purpose of a procedure text? Apa? Tujuan utama dari procedure text. To tell a personal experience. To describe a personal thing. To entertain the reader or to explain how to do or make something. Oke. Wah, tiga orang bener ya. Keren sekali. Jawabannya apa? To explain how to do or make something. Untuk menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu. Which sentence is an imperative sentence? Yang mana nih kalimat yang merupakan imperative sentence? I am mixing the dough. The dough is mixed well. The dough was mixed yesterday or mixed the dough carefully. Yang mana nih teman-teman?
Miss, imperfect sentence itu apa sih? Ya, nanti kita akan belajar nanti ya di sini. Wow, siapa ini? Jawabannya apa? Mix the dough carefully. Ya. Siapa yang belum jawab? Satu orang. Kehabisan waktu. Ya udah. Nice try. Okay, which word is an action verb commonly used in cooking? Yang mana sih kata yang merupakan action verb? Action verb itu apa sih action verb? Verb itu apa? Wow, jawabannya apa? Bake, jawabannya bake. Dari action verb. Action verb itu apa? Verb itu apa teman-teman? Kata kerja. Action itu apa? Aksi. So the answer is bake. Okay, jeng jeng. Who is the first, second, and third? The third is Widi, and the second is Sri, and the first is siapakah ini? Fauzan. Wah, Fauzan, kamu keren banget. Wah, keren sekali. Sepertinya Fauzan sudah mengerti ya? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di sini, tapi belum tahu apa itu prosedur teks. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, aku akan memutarkan satu video buat kamu ya. Hello everyone, what menu do you usually have for breakfast? Is it fried rice, sandwich, chicken porridge, soto, or cereal? My favorite breakfast menu is banana or cheese pancake. In this video, I'll tell you how to make it. Let's just get started. The ingredients that we need are an egg, 2 bananas, 2 tablespoons of oatmeal, 1 teaspoon butter, and cheese for garnish. First of all, mash the bananas using a fork until they are almost smooth. Then, add the egg and the oatmeal. Next, whisk them to combine so that it will be thick and not be butter. Heat the butter in a non-stick pan. Remember not to put the whole butter at once. Divide it into 3 times of heating. Put the butter onto the pan and cook until some bubbles appear on the top. Flip the pancakes and cook a few minutes more. Do steps 5 and 6 for the rest of the butter. Top the pancakes with cheese. Finally, is ready to serve. It's really nice. oh, it's really nice. You can try making it at home. Oke, dari video yang tadi itu dia ngapain ya teman-teman? Lagi buat Making a banana pancake. Udah tahu cara membuat banana pancake? Tadi ada di situ ya.
Nah, itu namanya prosedur, video prosedur. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah prosedur text. Apa sih Miss prosedur text? Dari tadi di awal udah prosedur text. Terus tadi video juga udah prosedur text. Terus apa sebenarnya prosedur text itu? Oke, prosedur text is a text that explains how to do or make something step by step. Jadi teks yang menjelaskan bagaimana sih cara membuat sesuatu. Nah, tujuannya adalah to give instruction and to show steps clearly. Gimana cara menjelaskan langkah-langkah atau instruksi dengan jelas. Oke. Nah, fungsinya apa? To help the reader to do an activity correctly and to explain a process in the correct order. Jadi untuk membantu para pembaca dan menjelaskan bagaimana sih melakukan sesuatu dengan benar dan jelas. Seperti itu. Secara benar, jelas, dan runtut itu adalah prosedur. Oke. Contoh dari prosedur teks yang simple. Nah, ini how to make butter croissant. Nah, prepare the ingredients, mix the dough, fold the butter into the dough, shape the croissant, and bake until golden brown. Ini adalah contoh prosedur teks yang simple. Nah, di dalam prosedur text itu terdapat juga unsur kebahasaan. There are three, ada tiga. First is goal or aim. Nah, goal itu adalah to purpose of the activity, tujuan dari aktivitas tersebut. And usually is the title, biasanya ada di judul. Dari teks ini, yang mana goalnya teman-teman? How to make butter croissant, itu adalah goalnya. And then the second is material or ingredients. Perlengkapan dan bahan tools and ingredients needed yang dibutuhkan. Dan ingredients ini biasanya opsional. Teman-teman mau mencantumkan di dalam teks tersebut boleh, nggak dicantumkan juga boleh. And the last is steps or method. Metode atau langkah-langkah secara jelas, clear and order instruction. Seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah aku jelaskan tadi ini pengetahuan yang harus teman-teman pahami secara intermezzo ya, teman-teman ya. And then the next is language features, fitur bahasa. Nah, keempat hal ini, imperative sentences, action verbs, simple present tense, dan adverb of sequence ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari ke depan nanti. Nah, jadi harus teman-teman pahami secara betul. First, imperative sentences. Ini tadi ada ya di asesmen awal ya di Kahoot. Apa itu imperative sentence? Tadi yang nggak tahu, the function is give comments or instruction. Jadi memberikan arahan atau instruksi. Contohnya, mix the dough. Terus apa lagi? Pour the flour, roll the dough, seperti itu. Pokoknya kata-kata yang bersifat suruhan, command. Yes, perintah exactly. And then the second is action verb. Apa sih action verb? Show activities or action. Lagi-lagi ini juga tadi ada di asesmen awal. Contohnya apa? Mix, cut, bake, roll. Yang kata yang merupakan aksi dari di dalam prosedur teks tersebut. And then simple present tense. Udah pada pernah belajar tentang simple present tense? Benar. Apa itu simple present tense? Ya kalimat yang nyata ya. Fakta. Ya, kalimat yang bersifat fakta ataupun kebiasaan berulang-ulang. Contohnya, bake the croissant, itu kan nyata ya. And then the last is adverb of sequence. Show the order of steps. Dia menunjukkan langkah-langkahnya. Jadi mengarahkan seperti first, next, then, and finally. Seperti itu. Have you understand it well, guys? Any question? Ada pertanyaan? No. Tidak ada pertanyaan? Sedikit menginformasikan ya teman-teman ya. Prosedur teks itu bukan hanya ada di jurusan kita. Jurusan kita ini adalah tata boga ya teman-teman ya, English for Culinary. Tapi prosedur teks itu juga ada di jurusan-jurusan lain seperti misalnya perhotelan atau akuntansi. Perhotelan berarti kan prosedur teks tentang mungkin menerima tamu seperti itu atau membersihkan tempat tidur kayak gitu ya.
Terus kayak contohnya tadi akuntansi, cara menghitung yang benar, maybe ya, I don't know, seperti itu. Nah sekarang kita belajar prosedur teks yang memasak. Oke, selesai. Sudah mengerti semuanya ya? Kalau dikasih soal ngerti? Oke. Di sini I have a paper, aku punya kertas dan teman-teman harus mengerjakannya secara berkelompok. Tim A dan tim B. Oke. Dikerjakan secara berkelompok ya teman-teman ya. I will give you ya several times untuk mengerjakan. Di situ ada teks dan ada soalnya. Teksnya itu apa nih namanya? Procedure text. Yes, of course, presentasi. Ada 5 soal doang, dijawab 5-5-nya. Oh, I'm sorry, 4 ya. Yes, berarti ini gini, di sini nanti what the goal ini tujuannya. Ya, Oke. apa tadi goalnya? Usually the title, biasanya judulnya apa? Yes, exactly. Benar. Apa mau nanya apa? Ini ada. Number 2. 3 imperative sentence. Apa imperative sentence? Instruction, command ya, berupa perintah. Ini salah nih. Kirain non. Oke, sudah selesai? Belum selesai? Oke, I will give you 2 minutes left. 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Kayak miring gak sih mejanya? Ish. Ya bener dong duduknya. I'm sorry miss. Lihat. Miss. Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok A sudah selesai? Kelompok B sudah selesai? Oke. Dari jawaban yang sudah teman-teman kerjakan, Miss kepo banget nih sama isinya. Bisa dipresentasikan ya? Boleh ditentukan kelompoknya siapa yang akan presentasi ke depan. Ya, ayo Ge. Ibu Emi. Ayo coba. Nggak mau. Ini nggak mau ada yang presentasi nih. Yang pertama presentasi dapat nilai tambahan. Ya udah Cici ayo cepat Cici. Ya, saya. Cici, oke Cici, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I want to present about my team answer. First, yang pertama, what is the goal of the procedure text above? The goal is how to make butter croissant. Second, mention 3 imperative sentence found in the text. 3 imperative. First, put the bread flour. Terus, brush the croissant with egg. Terus, yang third, bake the croissant in preheat oven. Terus, yang ketiga, soal ketiga, write 5 action verb used in the procedure text.
Verb action yang pertama finally. Salah. Verb action itu put, brush, bake, mix, roll. Nah itu dia 5 action verb. Terus baru yang keempat, identify 3 adverbs. Adverbs of second sequence used to show the order of step. Finally, after that, first. Udah miss, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Cici. Next group will be presenting by Ojan. Yes, Miss Widi. Miss Widi or Mr. Ojan? Aku Miss. Oke, kamu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today I will present about our answer. Pertanyaan pertama, what is the goal of the produce text above? Goalnya itu adalah how to make butter croissant. Terus yang kedua, mention 3 imperative sentence found in the text. Jawabannya first, put the bread flour. Terus bake the croissant. Terus yang ketiga, brush the croissant with egg. Terus pertanyaan ketiga, write 5 action verb used in the procedure text. Bake, brush, mix, roll, and put. Pertanyaan terakhir, identify 3 adverbs of sequence used to show the order of step. Ada after that, finally, and first. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam for each group. Oke, teman-teman semuanya sudah presentasi. Jadi yang tadi kalian presentasikan sudah sangat-sangat tepat jawabannya ya. Kalian sudah bisa membedakan, sudah bisa mengelompokkan yang mana imperatif, yang mana action, yang mana simple present, yang mana adverb of sequence, sudah bisa? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita latihan lagi ya. Oke. Tapi tadi pas kalian maju itu ada beberapa kalimat-kalimat yang pelafalannya kurang tepat ya teman-teman ya. Contohnya tadi procedure tapi produce kayak gitu. Belibet-belibet cara ngomongnya. Tapi secara konten sudah sangat benar. Oke, give applause for us. Good job. Oke, sebelum kita menyudahi pertemuan ini, kita mau refleksi dulu ya, refleksi diri di antara diri kamu dan juga saya. Oke, boleh dicatat di handphonenya atau ada kertas, ada apa gitu mungkin ya. Di pertemuan kali ini yang sangat panjang ini, apa sih yang teman-teman itu rasakan sangat sulit dan yang sangat mudah gitu. Mudahnya aku senang nih belajarnya adem, atau lagi hujan syahdu gitu ya. Atau terus yang paling susahnya, aku ngantuk, aku lapar, atau mungkin pembelajarannya kurang jelas gitu. Atau soalnya susah, soalnya sulit. Tuh, it's okay. Jujur aja dari diri sendiri, gak boleh nyontek. Sudah selesai? Sudah? Oke, udah? Cici udah? Sudah. Oke, siapa yang mau memberikan refleksinya terlebih dahulu? Who wants to be the first? Yes, Oke, Ojan, apa hal termudah? hal yang termudah mencari jawabannya ini. Jawabannya mudah. Yang tadi 4 soal mudah. Ya, mudah. Oke, kalau yang tersulit? Yang sulitnya cara menyebutkan kata-katanya ini. Cara menyebutkan kata-katanya. Padahal tadi Ojan nggak presentasi ya. Makanya nggak presentasi karena nggak tahu cara bacanya. Ya. Gitu. Berarti udah ngerti nih yang mana aja. Tapi ngelafalinnya nggak tahu. Oke. Orwidi, how? Yang paling mudah sama Miss kayak Ojan ngerjain soalnya. Mudah. Kalau yang susah nahan ngantuk
Nahan ngantuknya, kamu ngantuk banget. Oh gitu, nggak apa-apa. Berarti ini cuacanya terlalu dingin ya, jadi kamu terlalu ngantuk. Tapi udah ngerti kan? Ngerti banget. Oke, good job. And then Gea, apa hal termudahmu? Termudah karena membuat makanan, Miss. Karena membuat makanan. Prosedur membuat makanan. Kamu suka makan? Enak. Ngebayang-bayangin enak, kayak ngebayangin doang. Kalau hal tersulitnya? Tidak mengerti kata-katanya. Gak ngerti kata-katanya. Oh, berarti belum bisa memahami bahasa Inggris secara dalam gitu ya? Oke, it's okay. Cici, apa termudahnya? Sama nyari jawaban. Soalnya gampang, Miss. Soalnya gampang banget, easy peasy. Iya, tapi Miss dikit banget ngasih waktunya. Oh gitu. Saya nulisnya lama nih. Kamu nulisnya lama. Jadi sebenarnya soalnya gampang. Kamu bisa memahami, tapi kamu tadi waktu saya terlalu cepet ya? Oke, jadi nanti next dilebihin ya waktunya ya. Oke. I will give you challenge. Aku akan memberikan kamu tantangan. Kamu tulis secara cepat. Di HP kamu boleh, di kertas boleh. How to make ini ya, versi diri kamu aja secara cepat ya. How to make pop mie. How to make cara no in English. Indonesia kan, Miss? In English please. How to make pop mie. Bagaimana cara membuat pop mie? Teman-teman tahu pop mie kan? Yang instan? Nah, how to make pop mie actually? Nah, itu cara nyeduhnya gimana tuh kayak? Oke, first apa? Next apa? Then finally. Udah diperbolehkan membawa handphone, boleh dipergunakan handphonenya. Diskusi ya, Miss. Iya boleh. Lead itu apa ya? Open the lid. Open the lid. Dah. Belum. Sudah selesai? Dah. Emang nulis, Miss? Boleh nulis boleh di HP, boleh nulis boleh. Oke. Oke, sudah selesai semua kelompok membuat how to make pop mie? Sudah, oke. Siapa yang mau presenting duluan? Ojan. Apa nggak usah presentasi? Dikumpulkan aja ya, sebagai asesmen akhir ya. Oke. Jawabannya boleh langsung dikirimkan di grup kelas, nggak apa-apa. Oke. Sudah, kamu aja yang nggak lihat grup. Iya, ceweknya banyak. Iya, ya udah. Oke, sudah dikirim di grup kelas. Oke, kita sudah belajar hari ini. Today is a very amazing day karena kalian sudah belajar dengan baik dan kalian bisa mengerti materinya dengan sangat cepat ya teman-teman. Oke, I really appreciate you. You guys so amazing. Give applause for us. Yay! Okay, before we go home, before we end the class, we have to pray first ya. Okay, the leader Cici, let's pray together. Get ready. Get ready. After the study, let's pray together. Pray again. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.